Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini nggak puasa? Puasa. Sudah pernah mokel? Enggak boleh. Siapa yang nggak boleh? Ya katanya dosa loh Pak. Kita kali ini dengan pembelajaran mengenal benda seperti benda padat, benda cair, benda gas. Dan untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, silakan dengan berdoa, Ustaz. Mbak duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Kita mulai untuk mengenal benda cair. Ada banyak benda cair yang ada di sekitar kita, misalnya air, sirup, kecap. Benda cair bersifat seperti cair atau air. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oleh karena itu, benda cair memerlukan wadah. Tanpa wadah, benda cair akan terbang. Benda cair mempunyai bentuk yang berubah-ubah, misalnya minyak goreng dalam bentuk seperti botol. Bila dipindahkan ke gelas, bentuknya berubah menjadi seperti gelas. Apa itu? Benda cair itu berubah menyesuaikan wadah tersebut. Dan benda padat itu seperti apa aja? Batu. Gunting. Seperti apa tekstur dari benda padat itu? Keras Pak. Kenapa kok nggak bisa berubah? Nggak tahu, tanya sama Bapak. Kenapa Pak kok nggak berubah? Benda padat itu kenapa kok nggak berubah Pak? Kenapa? Karena padat. Kalau cair berubah, kalau padat Iya, nggak bisa. ya iya makanya Pak. Katanya tadi bertanya apa nggak bisa berubah? Benda cair itu bisa membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda cair ke padat. Peristiwa ini dapat terjadi karena zat atau benda tersebut mengalami penurunan suhu yang sangat tinggi. Contohnya, air dapat membeku apabila dimasukkan ke lemari pendingin. Dan pembentukan salju dari air yang membeku. 2. Menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud benda dari cair ke gas. Peristiwa ini terjadi dikarenakan kenaikan suhu yang besar. Ada 4 cara untuk mempercepat penguapan, seperti memanaskan, memperluas permukaan, meniupkan udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Contohnya merebus air. Siapa yang kalau mandi itu merebus air dulu? Saya Pak. Itu udah dari dulu apa baru-baru ini? Dari dulu. Ketiga, mengembun.
Mengembun merupakan proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Peristiwa ini terjadi karena zat atau benda tersebut melepaskan energi panas atau kalor. Contohnya, ketika membuat minuman dingin, kamu akan melihat permukaan luar wadah menjadi basah. Uap air yang menyentuh permukaan gelas menyebabkan suhu gelas menjadi lebih rendah daripada suhu uap air di sekitar gelas. Contoh kedua, peristiwa lain dapat kamu jumpai di malam hari ketika suhu udara terasa sangat dingin, sehingga uap air mengalami perubahan wujud menjadi titik-titik air yang disebut embun di pagi hari. Keempat, menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke gas. Peristiwa ini disebabkan karena adanya peningkatan suhu yang dialami benda tersebut. Contohnya, kapur barus yang disimpan di dalam lemari. Kelima, mengkristal. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan suhu pada benda tersebut. Contohnya, ketika uap berubah menjadi salju atau pada proses pembuatan garam dilakukan dengan cara menguapkan air laut hingga kandungan zat cairnya berkurang dan berubah menjadi butiran garam. Garam itu terbuat dari air laut atau air keran, anak-anak? Tahu, Pak. Kenapa nggak tahu? Belum dikasih tahu. Ini karena puasa ya anak-anak, misalnya jelek. Pak, itu huruf T-nya tuh kayak huruf L, Pak. Nggak apa-apa. Itu kalau udah tukar itu jadi bagus kayaknya. Ini karena puasa aja. Sekarang silakan maju satu persatu untuk menunjukkan benda padat itu apa aja, benda cair itu apa aja, gas itu apa. Silakan dimulai dari Irfan. Ini disebutkan tiga-tiganya atau salah satu? Salah satu aja. Tiga dulu.
Kenapa gasnya nggak di sini? Itu sih. Jadi saya akan menjelaskan benda padat, meja, besi benar, matris benar, buku benar, lipat benar, sedikit benar. Benda padat itu pokoknya yang padat ya, dan bentuknya itu tidak berubah. Cair itu ciri-cirinya seperti berubah sesuai wadahnya dan tidak padat. Parfum, ya ini parfum ini juga termasuk benda gas juga bisa parfum itu karena dia memiliki alkohol. Kalau gas angin itu juga termasuk benda gas yang tidak terlihat dan tidak bisa dirasakan. Kalau yang tabung ini, tabung apa ini? Tabung oksigen. Maksudnya itu Pak, tabungnya itu enggak ada itu cuma oksigen Pak. Tidak usah coba tabungnya Pak, tinggal oksigennya gitu. Oh gitu. Ya. Tabung oksigen telah menjadi salah satu barang yang paling penting di rumah akhir-akhir ini. Kok malah cerita toh Pak? Kita lanjut ini saja ya. Iya. Tabungnya dihapus aja. Kalau ini
dia termasuk benda gas. Mungkin barangnya bukan Pak. Ketut ini juga siapa anak-anak yang gak bisa ketut? Salah. Kalau nggak bisa bahaya ya mas. Kita bisa apa? Masuk rumah sakit. Gak bisa. Jadi contoh benda gas yang pasti permen kita jumpai. Gak boleh Pak. Boleh. Boleh masuk betul. Benda cair. Kecap itu kalau dipanaskan, bisa menguap. Dan juga bisa gosong. Ini apa itu? Jam dinding. Siapa yang di rumah nggak punya jam dinding? Saya. Kenapa nggak punya? Beliin Pak. Apa? Beliin. Saya juga nggak punya. Kenapa nggak punya? Kalau nggak punya. Kalau punya handphone, kalau punya HP ini sudah termasuk dari jam. Ya. Siapa yang nggak punya handphone? Saya. Beliin. Sekolah dulu yang benar. Iya Pak. Bisa. Saya gegas bisa. Contohnya. Air itu kalau dimasak, kalau dipanaskan bisa menjadi gas sebabnya. Kalau padat ke gas bisa Pak? Nggak bisa. Loh, tadi katanya bisa Pak. Nggak bisa. Coba kursi kamu masak bisa jadi. Pak, katanya tadi kapur barus itu kalau didiamkan menjadi gas kan habis. Katanya tadi contohnya di Mungkin hanya sebagian Pak Mbak yang bisa. Ya maksudnya. apa? Nggak bisa terus. Oh iya, kapur barus itu bisa berubah, yang bisa mengalami perubahan wujud jika diletakkan di ruangan terbuka. Kalau benda, kalau kapur barus tidak. Kita cukup di sini ya anak-anak. Ya. Sudah paham kan? Sudah. Besok kita lanjutkan lagi tentang ya besok tahun depan atau tahun belakangan. Terima kasih ya anak-anak. Ya. Pak, Dipimpin doa dulu Mas Sudah. sini Pak duduk. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa selesai. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.